Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen dan Bisnis dengan saya Salsabila Putri dan rekan saya Sri Rahayu dan Fiona Aulia. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang lingkungan dan keputusan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan atau intern, namun juga dari luar atau ekstern. Lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ada lingkungan internal, segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada lingkungan eksternal, segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan itu. Lingkungan internal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada tenaga kerja, ada modal, ada material atau bahan baku, ada peralatan atau perlengkapan produksi, ada metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength atau kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan si perusahaan itu. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Nah, di lingkungan eksternal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu di mana perusahaan dapat melakukan aksi, reaksi terhadap faktor-faktor penentu, opportunity atau peluang pasar, dan juga threat atau ancaman dari luar. Nah, di lingkungan eksternal ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman, yaitu ada pemerintah, ada si pemegang saham, ada kreditor, ada pesaing, ada publik, ada perantara, ada pemasok, dan juga ada konsumen. Nah, lingkungan makro itu di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Dan tentunya juga ada faktor-faktornya dong. Nah, faktor-faktornya itu ada lingkungan ekonomi, ada lingkungan teknologi, ada lingkungan politik, hukum atau pemerintahan, ada lingkungan sosial kultur, ada lingkungan global, ada lingkungan bisnis, dan ada teknologi dan informasi. Jenis-jenis lingkungan produksi. Yang pertama adalah lingkungan industri, di mana mencerminkan kondisi di dalam industri perusahaan terhadap mana perusahaan terekspos. Poin yang pertama ialah kondisi industri bervariasi sesuai permintaan dan persaingan. Poin kedua ialah permintaan tinggi menyebabkan persaingan yang ketat karena banyak perusahaan yang memasuki industri tersebut. Poin yang ketiga ialah persaingan tinggi memaksa perusahaan mempertahankan harga relatif rendah. Dan yang terakhir ialah persaingan tinggi menghasilkan pendapatan perusahaan yang lebih rendah. Yang kedua ada lingkungan ekonomi, di mana kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis. Poin pertama, ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Poin yang kedua, pendapatan masyarakat tinggi, maka permintaan terhadap produk besar. Yang ketiga, perekonomian lemah, mempengaruhi jumlah karyawan, atau sering disebut dengan perampingan jumlah atau PHK. Dan yang terakhir, perekonomian mempengaruhi besarnya upah karyawan. Selanjutnya ada lingkungan global. Lingkungan global mempengaruhi perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara tidak langsung contohnya seperti krisis ekonomi di Eropa. Secara langsung contohnya seperti bencana alam di suatu tempat. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi perekonomian lokal. Jika kondisi ekonomi melemah di negara-negara asing, maka permintaan asing terhadap produk-produk dalam negeri akan menurun. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial pertama adalah demografi dan preferensi pelanggan mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis terekspos. Berubahnya proporsi dan komposisi demografi mempengaruhi permintaan akan produk atau jasa. Selera pelanggan dapat berubah dari waktu ke waktu. Selera pelanggan dapat dipengaruhi oleh teknologi.
Keputusan bisnis yaitu keputusan jangka panjang yang mempengaruhi suatu bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan bisnis tersebut. Macam-macam keputusan bisnis. Yang pertama yaitu ada keputusan manajemen. Keputusan manajemen cara bagaimana karyawan dan sumber daya lain digunakan oleh perusahaan. Keputusan ini yang mempengaruhi jumlah beban produksi yang terjadi, seperti alat produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan karyawan. Dalam memilih karyawan untuk perusahaan, seorang manajemen harus mampu mempertimbangkan dengan cara memberikan pertanyaan seperti berapa karyawan yang dipekerjakan, berapa gaji yang dibayar ke karyawan, bagaimana deskripsi pekerjaan karyawan, bagaimana memotivasi karyawan bekerja dengan baik. Yang kedua ada keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran tentang cara bagaimana produk atau jasa dikembangkan, ditetapkan harganya, didistribusikan, dan dipromosikan ke pelanggan. Keputusan pemasaran juga mempengaruhi beban yang dikeluarkan dalam mendistribusikan dan mempromosikan produk, seperti harga jual, inovasi produk, distribusi penjualan, promosi produk, dan iklan. Yang ketiga ada keputusan keuangan. Keputusan keuangan tentang cara bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana bagi operasi bisnis. Keputusan keuangan fokus pada bagaimana dana diperoleh, maka keputusan ini mempengaruhi jumlah beban bunga yang terjadi, seperti dukungan keuangan atau saham kreditor, berapa banyak uang yang dipinjamkan, jangka pinjaman, investasi dana pada proyek bisnis baru. Lalu ada data dan informasi keputusan. Data dan informasi keputusan dikelola oleh akuntansi, ikhtisar dan analisis atau kondisi keuangan perusahaan digunakan untuk membuat beragam keputusan bisnis. Yang kedua ada sistem informasi, yaitu teknologi informasi, orang, dan prosedur yang menyediakan informasi yang sesuai sehingga karyawan dapat membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis mempengaruhi kinerja. Maksudnya itu tentang kinerja perusahaan diukur dari laba atau pendapatan dan pertumbuhan. Yang kedua, jika keputusan bisnis tetap maka pendapatan tinggi, beban berkurang sehingga laba perusahaan menjadi tinggi. Yang ketiga, fungsi-fungsi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, sebaliknya, keputusan bisnis yang buruk dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, beban yang dikeluarkan besar sehingga laba rendah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.